Hari ini kita masuk ke minggu yang terakhir di bulan September, di mana satu bulan ini kita membahas tentang living as a citizen of heaven. Kita udah belajar minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga, dan hari ini minggu terakhir kita akan belajar dengan tema yang namanya melayani bukan dilayani. Kedengarannya kurang enak, karena kita terbiasa dilayani, bukan? Oke, kita akan belajar hari ini dari Matius 20, ayat 20 sampai 28, dan saya akan bagi menjadi 3 bagian saja. Jadi nanti waktu saya masuk bagian ketiga, saudara bisa ambil nafas panjang dan katakan, haleluya 12 kali. Baik, bagian pertama saya akan masuk ke Matius 20 sampai 21. Saya akan bacakan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Ceritanya diawali dari seorang mama, punya 2 anak. Ya, saya juga punya 2 anak. Terus datang ke Yesus dan meminta kedua anaknya kelak bisa duduk di sebelah kanan dan kiri. Kenapa Yohanes dan Yakobus mesti bawa-bawa mamanya? Ya, ini mungkin gambaran seorang mama yang ambisius sama anaknya. Ayo les ini, les itu. Ayo belajar ini, belajar itu supaya pinter. Ya, yang hari ini belum jadi mama, yang mamanya demikian, boleh angkat tangan, pendek aja, nggak usah tinggi-tinggi. Ini gambaran mama mungkin ya. Kalau anaknya nilainya jelek, ayo belajar. Kalau papa-papa kan biasanya santai ya. Kalau anak saya, Dedi udah belajar besok ulangan. Udah bisa? Ngerti? Ngerti. Ya udah bobo. Kalau mamanya enggak, masih duduk, duduk. Dibacain dulu. Satu jawaban salah, baca lagi. Ya, tapi jangan salah. Kalau suami itu nyantainya nggak di situ. Suami di situ nyantai banget ya. Tapi suami akan nggak nyantai ketika lihat istrinya tidak seperti istri tetangga. Jadi kalau istri tetangga lebih hijau, dia akan bilang, Ma, kamu tuh kayak istri sebelah itu loh. Lebih anggun. Ya sekalipun pakai daster, dasternya nggak bolong banget. Ya, jadi suami-suami biasanya gini, kalau yang pria-pria itu biasanya menuntut untuk pasangannya bisa jadi lebih baik seperti orang lain. Oke ya, kalau amin ya didoakan saja. Tapi hari ini saya nggak akan bahas daster dan yang tadi. Kenapa mamanya Yakobus dan Yohanes tanya hal ini sama Yesus? Karena mungkin ini mengacu pada perkataan Yesus sebelumnya di Matius 19 ayat 28, yaitu saya akan bacakan yang ada di slide. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, yang telah mengikut aku, Yesus bilang ya, akan duduk juga di atas kedua belas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Mungkin ini yang diingat sama mamanya Yohanes. Oke, berarti anak saya mengikut Yesus, kelak bisa duduk di 12 tahta. Paling enggak bisa di kanan dan di kiri. Sisanya terserah. Petrus di ujung juga gak apa-apa. Yang penting anak saya 2, kanan dan kiri. Dan ini yang menjadi permasalahan di bagian pertama. Manusia menilai bahwa keberhasilan ditentukan oleh tingginya kedudukan. Kita duduk paling dekat dengan pejabat, kita duduk paling dekat dengan pemimpin, itu yang menjadi permasalahan di bagian ini. Natur manusia adalah ingin berkuasa dan dilayani. Saya punya anak masih 2 tahun, dari bayi sampai hari ini senjatanya yang paling utama adalah nangis. Tapi kalau sekarang nangis plus, kalau orang karismatik bilang proskuneo, bersujud di lantai. Udah gitu sambil guling-guling. Kalau ditarik, gak mau.
Karena dia mau semua yang dia minta itu dilayani. Dan mirisnya ketika saya lihat anak saya itu ya, saya ini gemes ya, pengen marah ya. Nanti dilihat orang dunia, aduh Bapak Pendeta punya anak begitu guling-guling dimarahin. Tapi saya melihat ternyata saya nggak jauh beda sama Tuhan. Bedanya saya nggak pakai tantrum guling-guling aja. Bedanya saya mungkin sedikit mengutuki Tuhan. Tuhan kenapa gini? Saya kan udah minta. Saya sudah pelayanan. Saya sudah datang pagi. Saya sudah memberikan waktu saya. Senin mungkin pertemuan. Selasa juga. Rabu sudah komsel. Sabtu sudah latihan. Tapi Tuhan, kenapa yang saya minta kok nggak kejadian? Ini loh natur manusia yang maunya itu berkuasa. Jadi yang seharusnya Tuhan berkuasa, tapi justru kita yang berkuasa atas Tuhan. Dan yang seharusnya Tuhan yang dilayani, kita bilang Tuhan please layani saya, puaskan saya. Bahkan saat kita melayani di tempat ini pun ya, saya khususnya, kalau yang lain ya mungkin ada yang sama kayak saya, mungkin nggak separah saya. Masih sangat dilayani, jadi kalau datang pelayanan, mikrofon mana? Terus kalau belum nyala nih, kurang kenceng nih. Terus kalau belum ada alat musik mana? Terus kalau duduk di depan, minum mana minum? Anggur perjamuan nggak ada. Ya ini natur manusia yang menunjukkan bahwa kita itu maunya dilayani. Lebih enak dilayani daripada melayani. Dan dunia ini akhir-akhir juga semakin menunjukkan bahwa kekuasaan itu dipakai bukan untuk melayani, tapi untuk memaksa orang untuk melayani pemimpin. Di bagian ini ada perbedaan cara pandang menjadi raja antara Yesus dan murid-murid pada waktu itu. Kenapa murid-murid waktu itu berusaha keras untuk bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya Tuhan? Kalau hari ini kita udah tahu, Yesus itu mati sebagai Mesias yang ya raja yang digantung di salib. Tapi pada waktu itu, kalau kita boleh menjadi murid-murid pada waktu itu, murid-murid itu nggak tahu. Mereka taunya Yesus itu datang sebagai raja, pandangan mereka sebagai raja adalah naik kuda, bawa pedang, ya, bawa tombak, maju perang, bunuh-bunuhan, menang, dan berkuasa. Itu pandangan murid-murid pada waktu itu. Jadi nggak salah ketika mereka ini mengikut Yesus, mereka ini minta kedudukan. Mereka minta posisi. Dan kalau kita ingat di waktu Yesus ditangkap, ya, kemudian ada satu murid Yesus yang ketika dia mencoba mempertahankan, coba defense, dia mempertahankan gurunya, apa yang dia lakukan? Bukan datang ke musuhnya, tenang bro. Enggak. Dia ambil pedangnya, dia potong kupingnya. Karena dia berpikir, harus perang nih, ini waktunya. Sekarang saatnya. Enggak gitu. Dunia, iya. Kalau raja mau menang, harus perang. Senjata, kekerasan, kekuasaan. Tapi di bagian ini, Yesus enggak gitu. Ya. Jadi sekali lagi, cara pandang murid-murid pada waktu itu adalah kenapa dia sampai minta duduk di kanan dan kiri, karena menurut mereka kekuasaan ini penting. Apalagi mereka melihat Yesus sebagai Mesias, jadi alangkah baiknya kalau bisa duduk dekat dengan Mesias. Bukan begitu? Bukan begitu. Hari ini mungkin kita merasa lebih aman ketika kita bisa dekat dengan tokoh masyarakat. Hari ini kita bisa lebih aman ketika kita dekat dengan pimpinan di desa kita mungkin, di kota kita, atau kalau kita ke kota-kota besar kita, wah saya kenal tuh sama gubernurnya. Pasti nanti turun pesawat kita akan disediakan karpet, pelangi. Kalau saya ke sana, kalau saya masuk ke istana presiden, pasti, saya ini kenalannya banyak, network saya luas. Dan ini yang menjadi kehausan murid-murid pada waktu itu. Uang, popularitas, dan
Kedudukan. Ini yang seringkali menjadi tolak ukur kita. Sama kayak para murid, kedudukan. Dengan uang, popularitas, dan kedudukan, kita pikir kita bisa memanfaatkan kondisi sekitar. Memakai orang lain yang kurang berhasil, yang kurang beruang, yang kurang terpandang, yang posisinya jauh lebih rendah, kita pakai untuk melayani kita. Terbukti ya, ini pertanyaan klise bapak-bapak ya. Jadi yang belum bapak-bapak, kalian bisa belajar ini dari bapak-bapak yang terdahulu. Ini pertanyaan klise bapak-bapak yang ditanyakan ketika ketemu teman lama. Sekarang tinggal di mana? Alamat itu menunjukkan, wah daerah ini tuh rumahnya paling enggak 2-3 lantai, oke lah ya. Sekarang lagi ngerjain apa atau bisnis apa? Ini pertanyaan klise banget ketemu teman lama gitu. Kalau lagi reuni TK, SD gitu. Anak berapa? Anak sekolah di mana? Ketika kita tahu anak sekolah di mana, itu sudah menentukan. Penghasilan bapak ibunya tentu bisa 10-20 kali lipat dari uang sekolah anaknya. Nggak mungkin dong, uang sekolah anaknya mungkin 500 ribu, penghasilannya 750 ribu. Nggak mungkin, nggak make sense. Kalau yang sudah opa-oma mungkin cucunya berapa? Cucunya udah bisa apa? Cucu saya udah bisa jalan pakai tangan. Handstand. Oh cucu saya kemarin koprol ke belakang. Ini yang terus dibanggakan ketika ketemu orang-orang di luar sana. Ini bukti bahwa kesuksesan ini yang menjadi kebanggaan kita. Kalau kita punya anak, terus anak kita mau nikah mungkin, nikah di mana? Oh, mulai nih. Kalau gedung sana tuh, kita pernah ke sana nih. Makan seporsi sekian, wah berarti berduit nih. Ini loh yang jadi masalah hari ini. Terus nanya lagi, tadi kesini naik apa? Naik Gojek. Gojeknya yang premium atau yang biasa? Kayak tadi pagi kan saya naik Grab, kesini ada pilihannya. Grab biasa, yang seadanya motor lewat, atau Grab XL ya, motornya lebih gede. Saya nggak tahu kenapa ada Grab XL. Nanti mungkin ada yang SXL. Pakai motor yang ada baknya di belakang. Aman, bisa guling-guling. Ini tolak ukur dunia. Kesuksesan. Harus sukses. Kalau ada anak lahir, saya berdoa kamu akan sukses ke depan. Kenapa enggak berdoa? Kamu akan disertai Tuhan dalam setiap penderitaanmu. Enggak. Selalu sukses ya, belajar ya, pinter ya. Dan dunia bilang, ketika kamu ada di puncak kesuksesan, kamu ini bisa injak semuanya. Supaya kamu makin naik. Dunia berkata, biarlah kamu anak-anakku dengar, ya anak-anak mama dengar 1, 2, 3. Biar kamu ini makin besar dan orang lain makin kecil. Enggak peduli mereka enggak berdaya, I don't care. Yang penting buat mama, kalian berdua kebanggaan mama. Dan renungkan hari-hari ini. Apa yang menjadi ambisi terbesar kita? Keuangan, popularitas, kedudukan, seberapa kuat hal tersebut sehingga kita ini sulit melayani atau berkorban bagi orang lain. Apakah hari ini kita mengejar ketiga hal ini? Kak, kalau saya punya uang saya bisa melayani orang lain. Ya, melayani atau cari nama? Seberapa penting ketiga hal ini buat kita hari ini? Kak, penting kak hidup butuh uang? Ya, saya setuju butuh uang. Tapi kalau kita pakai uang, popularitas dan kedudukan hanya untuk minta dilayani, buat apa? Pertanyaan berikutnya. Apakah ketiga hal ini sudah menjadi 3 hal yang utama daripada Kristus? Ini pertanyaan buat saya juga. Dan ini yang miris, ketika kita datang ke gereja kita rajin. Apakah kita giat mencari Tuhan
hanya untuk mencapai ambisi kita. Orang di luar yang gak kenal Tuhan, mereka bisa pakai kekuatan mereka bisa pakai power mereka, uang mereka untuk mencapai ambisi mereka. Tapi kita yang datang ke tempat ini, kita yang bilang kita ikut Kristus hari ini. Apakah kita datang ke tempat ini, kita makin rajin ke tempat ini, kita mencari Tuhan setiap hari, kita cari wajahnya lewat firman Tuhan, kita renungkan siang dan malam. Apakah hanya untuk mencapai ambisi kita? Saya akan masuk ke bagian kedua. Saya nggak nemu gambar cawan yang lebih pas, karena ini sehari-hari yang saya minum, jadi ya sudahlah. Ayat 22. Tetapi Yesus menjawab katanya, jadi mamanya udah nanya, udah bilang, kalau di komentari itu bilang Yesus ketawa aja, senyum-senyum. Ya, dari beberapa literasi yang saya baca, Yesus tuh senyum-senyum aja ketika mamanya bilang gitu. Terus Yesus tanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka, iya Tuhan, gampang, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Di bagian ini kita akan bahas soal pergelasan, cawan. Ya. Ada dua cawan yang diperdebatkan di ayat ini ya. Yang pertama, cawan dunia. Kenapa murid-murid itu dengan pede bisa jawab, ya Tuhan bisa, kami bisa. Karena ini, menurut mereka, cawan dunia itu kalau mau sukses, mengalahkan semua penentang dengan cara apapun untuk mencapai kemenangan. Bisa, tinggal cari nelayan, mereka ini kan nelayan. Mereka tinggal bilang, guys, kalau kamu ikut aku, nanti menang, jadi ikan-ikan ini semua kamu akan kuasai. Oke, kita perang. Bisa, gampang. Kalau kita mau menang, cukup sedikit provokasi. Pemimpin kita nggak benar, cukup sedikit provokasi. Kamu dengar nggak? Bapak ini mulai nggak beres loh. Ayo kita kudeta aja gimana? Oke, ini yang dipikir sama murid-murid. Gampang, minum cawan itu gampang. Yang penting kita bisa menang, yang penting punya akal, punya otot, punya uang, bisa bayar, selesai perkara. Ini yang dunia ajarkan. Harga yang harus dibayar ketika ingin mencapai ambisi tertentu, yaitu pakai waktu semaksimal mungkin. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kejar terus ambisinya. Banting tulang, kalau udah ada yang gak dibanting, banting istri. Kalau istri sudah cukup dibanting, anak, banting semuanya demi capai ambisi kita. Manfaatkan semua orang. Semua orang yang tadi, yang gak punya 3 hal tadi, yang uangnya dikit, yang gak populer, yang kedudukannya rendah. Pakai mereka untuk pakai kekuasaan kita. Kalau perlu, korbankan sedikit gak apa-apa. Toh cuman ya 1-2 orang mungkin ya. Kayak Daud. Daud, woi orang ini punya suami ya, gak apa-apa lah. Taruh di barisan paling depan, nanti giliran, ini di prank mungkin ya, Uzia ini di prank sama Daud. Nanti kalau dia maju, kalian mundur aja. Jadi seakan-akan dia ini pemberani, maju paling depan. Jadi mati duluan, pembunuhan berencana. Pasalnya nanti bisa ditanyakan ke pihak yang terkait. Ini loh yang sering kita, pokoknya kalau saya mau menang saya harus bisa, apapun caranya. Dengar ini, Yesus tambah senyum-senyum lagi. Tadi udah senyum dengar mamanya nanya begitu, sekarang dia tambah senyum-senyum lagi ketika anaknya bilang, murid-muridnya bilang, ya kami dapat Tuhan, gampang. Ini perkara mudah. Tapi saya akan masuk ke bagian berikutnya. Ini cawan yang Yesus maksud.
Cawan Yesus itu mengalahkan dosa dengan cara menanggung murka Allah melalui salib. Beda persepsi udah. Tuhan Yesus bilang, bisa nggak minum cawanku? Ini persepsinya Tuhan. Kalau mau menang itu ya menanggung, mati, disalib. Tapi murid-murid persepsinya enggak. Kalau mau menang itu harus kuat. Sehingga jawabannya enggak match. Ya. Cawan penderitaan yang disebutkan di Matius 20 ayat 23 ini berbeda dengan cawan yang dimaksud oleh murid-murid. Kalau kita masih ingat kisah Yesus di Taman Getsemani, waktu dia berdoa pada Bapa ketika dekat-dekat prosesi penyaliban, dia bilang gini, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu. Ya, tapi kalau memang kehendak-Mu yang terjadi, terjadilah. Cawan derita yang Yesus minum berbeda. Karena cawan penderitaan ini adalah mengandung murka Allah atas dosa kita. Yesus itu minum cawan kemarahan Allah yang seharusnya kita yang dimarahi, yang seharusnya kita yang terima murkanya, yang seharusnya kita yang dibinasakan, yang seharusnya kita yang melakukan zina ini yang dibinasakan, yang seharusnya kita yang berkata sia-sia atas Tuhan ini yang dibinasakan, yang seharusnya kita yang punya pikiran yang tidak hormat kepada Tuhan, ini yang dibinasakan. Kita yang sering bohong, ini yang seharusnya dibinasakan, ini kita. Tapi Yesus hari itu bilang, ini cawan yang akan saya minum. Cawan murka Allah yang isinya kalian bohong, kita semua tidak hormat pada Allah, kita semua berzina. Ini yang akan aku minum, bukan cawan yang tadi. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan dari Allah. Jadi kita udah lihat bedanya cawan dunia dan cawannya Yesus. Terus tadi di ayatnya dijelaskan, Yesus bilang gini, kamu, kita semua memang akan meminum cawanku. Nah ini cawan apa lagi? Berarti ada 3. Ya, tadi cawan dunia yang harus menang, kalau cawannya Yesus, kalau mau menang harus mati. Yang ketiga, kita memang akan minum dari cawannya Yesus. Cawan apa lagi? Tadi saya sudah jelaskan. Yesus meminum cawan kemarahan Allah untuk kita. Supaya apa? Supaya Dia bisa memperpanjang cawan persekutuan Allah kepada kita. Jadi Yesus ini minum murka Allah yang seharusnya tadi, kalau di rumah kan sering ya, di rumah tuh sering misalnya anak saya ngadu ke saya, Daddy kenapa? Mami marah-marah. Oke, saya berusaha datang ke maminya, kenapa marah-marah? Iya tadi saya yang berusaha minum cawan kemarahan mamanya. Kemudian saya memperdamaikan mereka berdua. Udah ya, mama udah gak marah, kamu baik-baik aja ya, jadi anak yang baik. Udah kalian akur lagi, salaman, pinky finger ya. Janji ya gak nakal lagi, janji ya gak marah lagi. Ini yang Kristus lakukan. Tuhan ini udah sebegitu, kalau orang Bali bilang gedek. Everyone know gedek here. Ya, Kristus ini, Bapak ini udah marah banget. Terus Kristus di posisi tengah. Setalah, maksudnya kalau bahasa sehari-hari, bisa gak dinego? Enggak. Terus konsekuensinya apa? Harus mati. Yesus bilangin, ya udah aku aja. Udah ya, dibaik-baikin. Udah ya. Udah. Terus, udah ya, sekarang kamu bisa panggil dia Bapak. Bapak, ini anakmu. Itu yang Kristus lakukan buat kita hari ini. Jadi kalau hari ini kita minum cawan yang daripada Yesus, itu isinya bukan lagi kemarahan Allah. Bukan lagi murka Allah. Penderitaan, ya mungkin.
Ya karena hari ini kita merasakan semuanya tidak baik-baik saja, tapi kita percaya Kristus ada dalam hidup kita, memegang hidup kita kuat. Kita nggak lagi terima kemarahan Allah. Sekarang yang kita terima itu adalah Allah sendiri. Kita menikmati persekutuan yang indah dan memuaskan selama-lamanya dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Jadi, keintiman hubungan dengan Tuhan yang hari ini kita bisa lakukan, kalau tadi kita bisa nyanyi, kita bisa nyembah, kita bisa bilang dia Aba, Bapa, percayalah, ini bukan karena kita giat ke tempat ini. Kemudian Tuhan Bapa di surga lihat, kasihan ya udahlah jadi anak. Enggak. Kalau hari ini kita bisa memanggil dia Bapa, menyembah dia, memuji dia, ada Kristus yang sudah meminum cawan murka Allah sebagai ganti dosa kita. Sehingga Bapa tidak lagi melihat kita sebagai orang-orang yang berdosa, tapi sebagai anaknya. Dan hari ini kita bisa punya persekutuan yang indah itu. Karena Kristus sudah menikmati cawan murka Allah. Oke, saya akan masuk ke bagian yang ketiga. Ambil nafas. Di bagian yang ketiga, sudah ya, tadi bagian pertama sudah menunjukkan bahwa ini loh isinya hati kita. Kekuasaan, power, semuanya uang, kesuksesan, posisi. Ini gambaran kita semua. Gak ada orang yang ditanya, ada yang mau di sini punya kedudukan yang paling tinggi? Enggak, saya enggak mau. Saya orangnya introvert, saya malu, enggak ada. Pasti semuanya, sekalipun dalam hati, angkatnya paling tinggi. Siapa yang di sini mau punya uang banyak, pasti semuanya akan mau. Kalaupun enggak angkat tangan itu mungkin kalian Bapak Ibu di sini semua merasa rendah hati. Ya jadi biasa aja, saya biasa aja. Tapi semuanya itu menunjukkan hati kita. Ya. Dan di bagian kedua kita sudah sama-sama belajar bahwa kesuksesan ya itu bukan cara yang Yesus mau. Caranya adalah minum cawan Yesus, enggak ada lagi. Udah. Sekarang kita bicara implementasinya gimana. Ya, sehari-harinya gimana. Matius 20, 24 sampai 25. Kita akan lihat jelas perbedaan dunia dan kerajaan Allah secara kontras di sini ya. 24, mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Kelihatannya murid-murid yang 10 tadi keren ya. Yang 2 minta hal begitu kepada Yesus, kemudian mereka marah. Woi, jangan gitu. Ya, kelihatan keren. Tapi kalau kita belajar lebih dalam, marahnya mereka tuh bukan karena itu. Marahnya mereka tuh karena mereka iri, kenapa mereka nggak minta duluan daripada dua saudaranya. Sama, kita juga gitu. Kalau ada saudara kita yang seakan-akan diberkati Tuhan, kita ngerasa, kenapa kok saya nggak minta duluan ya? Saya nggak mau deket-deket orang itu deh. Dia punya plan tapi nggak bilang-bilang. Di Komsel dia nggak cerita, dia bilang gitu, dia minta ke Yesus, ke Bapa. Akhirnya sekarang dikabulkan. Saya telat minta. Ya, ini yang 10 murid lakukan. Ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka semua, lalu berkata, kamu tahu bagaimana pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ya, ini dunia. Ya, kita lihat di semua dunia rata-rata di semua bidang pekerjaan rata-rata ini yang dikerjakan atasan terhadap bawahan. Yang punya kuasa pegang kuasa lebih banyak. Tapi ini yang Yesus katakan. The upside down kingdom. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya
menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita adalah warga kerajaan yang seharusnya tidak menggunakan cara dunia. Cara dunia yang mana? Di ayat sebelumnya. Enggak pakai kekuasaan untuk memeras, untuk menindas. Dan hari ini, seharusnya ini yang menjadi perenungan kita. Mungkin kita bukan pemimpin besar, mungkin kita bukan pemimpin negara ini, kita bukan pemimpin perusahaan. Tapi pertanyaan yang paling kita bisa jadikan bahan reflektif hari ini adalah di rumah, bagaimana kita melayani satu sama lain. Apakah kita hanya melayani untuk kepuasan kita sendiri? Apakah kita melayani justru supaya kita bisa dilayani lebih lagi? Kalau hari ini kita berlaku baik di rumah, di gereja, pelayanan di gereja, apakah ini adalah satu tindakan yang benar-benar didasari oleh kasih Kristus? Atau kita sekedar isi waktu mungkin? Atau hanya demi penghargaan? Atau supaya nanti waktu pulang ada yang nyalamin saya? Itu saya udah seneng banget rasanya. Kalau kita kerja hari ini, bagaimana kita bekerja dengan teman-teman sekantor kita? Kalau kita di sini punya beberapa orang yang dipercayakan untuk dibina di pekerjaan kita, apakah kita hanya bekerja untuk memperkaya diri sendiri? Kamu mulai besok masuk Senin sampai Sabtu ya? Biasanya jam 8 sampai 5, oke. Besok 8 sampai 8. Istirahat, biasanya 1 jam, saya tambah 15 menit. Apakah ini yang kita lakukan? Atau kita benar-benar memperlakukan teman-teman sepekerjaan kita ini sebagai orang-orang yang seharusnya kita layani? Saudara semua pasti ingat kisah di mana Yesus tiba-tiba ambil baki, terus dia duduk di hadapan para murid, dan dia cuci kakinya. Yesus kasih teladan. Kerajaan surga ini gini, melayani adalah sebuah syarat yang utama. Bahkan ya, setelah dia basuh kakinya, apa yang dia terima? Justru murka Allah. Bukan sebagai raja yang kemudian banyak orang kasih upeti, orang kasih sapi, orang kasih lembu, domba, semua. Enggak. Yang dia terima justru cawan murka Allah. Dan tidak ada pelayanan yang jauh lebih rendah daripada memberikan dirinya mati bagi para pendosa. Di tengah dunia yang penuh dengan orang-orang berdosa, yang tidak bisa melayani Allah, tidak bisa menghormati Allah, karena keegoisan dan hati yang selalu berpaling kepada Allah, ini yang dia lakukan. Dia datang untuk melayani orang berdosa yang tidak bisa mengasihi Allah. Ini cara dunia nggak mungkin. Orang ini nggak bisa kasih saya keuntungan, buat apa saya melayani dia? Kira-kira kalau saya layani pejabat ini, saya bisa dapat tender apa? Oh nggak ada Kak, proyeknya kecil-kecil, paling cuman ngecat trotoar, itu pun fee-nya nggak seberapa. Ah, ya udahlah, nggak usah. Enggak gitu. Ini yang Yesus lakukan. Dia datang melayani orang yang berdosa seperti kita ini semua, dan yang nggak bisa mengasihi Allah. Dan ini bukan supaya lantas kita ini bisa menghormati Tuhan. Enggak. Tuhan ini enggak yang kemudian dia duduk, dia nyuci kaki, kemudian dia bilang pada para murid, habis ini hormati saya lebih lagi. Habis ini layani saya lebih lagi. Habis ini kalau kita perjalanan kemana-mana tolong gendong saya lebih lagi. Enggak. Bahkan bukan supaya kita ini lebih menghormati Tuhan. Tapi dia melakukannya karena belas kasihannya kepada kita semua. Demikian pula,
Orang percaya seharusnya melayani dan mengampuni satu sama lain, bukan untuk mendapatkan pujian atau karunia atau pemberian-pemberian dari Allah. Tapi karena kita semua sudah mengalami kasih dan pengampunan Allah yang tanpa pamrih melalui hubungan mereka dengan Kristus. Ini kingdom value. Ini cara pandang Kristus. Memiliki banyak itu bukan kemenangan. Dilayani bukanlah sebuah kebaikan. Dihormati bukanlah sebuah kebanggaan. Saya undang semuanya untuk bisa bangkit berdiri dan setelah ini kita akan masuk ke perjamuan kudus. Ketika kita mengikut Yesus, seharusnya kita datang untuk melayani dan memberikan cerita tentang Injil, tentang kabar baik, tentang kebaikannya bagi banyak orang. Kemarin saya baru selesai ikut seminar worship leader. Terus dibilang, kalau hari-hari ini kita nih datang ke gereja, kita bisa lihat moving head, ada lampu-lampu yang keren ini. Saya bisa minta tolong tim production untuk lampu ini bisa ditunjukkan seberapa heboh sih bisa dilakukan. Ada David di atas. Iya, lampu par sama moving ini tunjukin dong kehebatannya bisa ngapain. Bisa muter-muter kah, bisa ganti-ganti warna kah. Ada Fit di atas Fit? Tadi waktu kita nyanyi, praise and worship, kita lihat ya, lampu-lampu semua ini kedip-kedip, nyala, ganti-ganti, belum ada asap-asapnya. Terus kita bilang, keren ya. Waktu kita melayani Tuhan tuh kita nampaknya kayak lampu-lampu ini. Keren, bersinar, wah dipakai Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai kita nih jadi salah pada akhirnya kita lihat ke gereja, akhirnya kita justru lihat lampunya. Dan waktu kita melayani, jangan sampai kita nih punya mindset, saya mau jadi lampu ini deh. Supaya orang lain ingat saya daripada ingat Tuhan. Seharusnya waktu kita datang ke tempat ini, kita memuji, meninggikan Tuhan. Kita lihat lampu ini begitu hebat. Lampu ini cuma alat bantu untuk kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Dan waktu kita melayani orang-orang di sekitar kita ini cuma alat bantunya Tuhan. Supaya orang yang kita layani, ini bisa lihat kebaikan Tuhan lewat apa yang kita kerjakan.